Welcome Smart Investor to my channel, Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan coba buat jenis konten yang baru ya. Namanya adalah eksperimen. Jadi di eksperimen ini kita akan coba berbagai macam kegiatan investor yang lainnya di luar value investing ya. Contohnya seperti scalping, swinger, kemudian juga mungkin pakai robot, pakai fractional trading, copy trade dan segala macam. Kita akan coba semuanya ya. Tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk mendapatkan point of view yang lebih luas. Jadi dalam rangka untuk memahami lebih lagi tentang investor di Indonesia ini ya. Saya ingin memutuskan untuk memahami berbagai macam sudut pandang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lesson learn ya. Jadi harapannya dari eksperimen saya ini ada pembelajaran yang bisa diambil gitu. Yang ketiga itu adalah untuk menguji sebuah stigma atau paradigma ya. Jadi kalau misalnya ya, ini kalau di episode ini adalah scalping, kita ingin menguji apakah benar scalping itu bisa menghasilkan untung dalam waktu yang singkat, bahkan katanya cuma menitan. Nah, hal seperti itu kita akan uji. Yang keempat itu adalah untuk seru-seruan ya. Jadi untuk challenge saya juga, apakah seorang value investing itu mampunya sampai sejauh apa sih di bidang lain, kira-kira seperti itu. Nah, tapi dari 4 poin tersebut ada hal yang paling penting yang harus saya garis bawahi ya, terutama untuk viewers yang sudah lama nonton saya. Ketika saya melakukan eksperimen bukan berarti saya merubah identitas saya. Jadi ketika saya melakukan eksperimen scalping bukan berarti saya berubah dari value investor ke seorang scalper. Nah, ini cuma bener-bener testing aja ya. Ini tidak ada kaitannya dengan rutinitas investasi saya. Jadi ini cuma ngetes-ngetes saja, dan ini dilakukan cuma 1 bulan sekali gitu. Nah, itu mungkin sedikit pembahasan tentang konten eksperimen ya. Nah, di episode kali ini kita akan coba eksperimen tentang scalping yang katanya bisa menghasilkan untung dalam waktu sangat singkat ya, mungkin bahkan nggak jam-jaman, cuma menitan ya. Nah, jadi ini menarik nih. Kita akan coba kira-kira apakah beneran seperti itu atau tidak. Nah, yang perlu saya kasih tahu sebelumnya adalah saya ketika waktu pertama kali masuk di bursa itu saya juga pernah jadi scalper gitu. Jadi saya udah tahu dasarnya, analisanya itu dari frekuensi, terus dari tape order ya, as dan bid itu. Nah, jadi saya sebenarnya udah cukup tahu, cuma tangan saya kaku karena saya nggak pernah nge-trade lagi gitu. Nah, ketika saya masuk ke dalam scalping ya, itu saya ketika nyoba itu minggu lalu ya, hari pertama, hari kedua saya itu overwhelmed. Jadi saya sangat bingung banget dengan market yang sangat hiruk-pikuk itu, sehingga akhirnya saya nggak beli apa-apa, saya cuma ngamatin gitu. Nah, ketika hari ketiga dan hari keempat saya udah nyoba untuk beli. Nah, kira-kira seperti ini, saya nyoba beli satu lot seperti ini. Ini adalah hari ketiga ya, saya nyoba beli satu lot. Terus kemudian hari keempat saya juga beli satu lot seperti ini. Nah, ini saya amati nih kira-kira gimana cara yang scalp yang benar. Kemudian juga di hari kelima, nah ini di hari kelima saya coba pakai duit 1 juta. Nah, hasilnya boncos ya. Jadi sebenarnya nggak selalu untung, ada boncosnya juga. Tapi ini mungkin karena saya yang kurang pro juga. Nah, berikutnya di hari ke-6, nah ini yang saya live record ya. Ini saya akan coba lihatkan nanti recordnya. Nah, ini adalah hari ke-6. Ini saya ternyata dapat untung sekitar 8%-an dengan modal 1 juta ya. Ini 1 juta doang. Ini 3 kali nge-trade ya, tektok. Nah, ini dapat sekitar 8%. 1 juta dapatnya 81.000. Dalam waktu kurang lebih sekitar cuma 15 menitan. Ya, mungkin nggak nyampe 15 menitan ya. Ya, di 9.00 buka langsung kita beli jual, selesai 9.20 atau 9.15 gitu. Nah, itu jadi kita hasilnya seperti itu. Nah, apa saja pelajaran yang saya dapat ketika nge-scalp? Nah, kita langsung putar aja videonya ketika saya live record hari ini ya, tadi ya. Kita lihat. Nah, ini pertama yang saya buka itu pasti top frekuensi ya. Jadi mainnya kalau nge-scalp ini nyari yang rame dulu. Kita main di top frekuensi. Nah, kita coba main di CBMF nih. Kita lihat nih, saya coba kejar kereta nih ya. Beli 122, amen 125, naik duluan 127. Telat terus coy. Oh, berhasil. Nah, ini udah kebeli ya, 127 CBMF ya. Nah, kita tinggal tunggu sekarang. Makselnya kita harus tulis terus. 128. Berhasil.
129 berhasil. 130 nih resisten nih, 28.000. Duh, banyak banget ya, 26.000 ya. Nah, jadi idealnya yang pertama ya, itu memang harusnya bid itu lebih besar daripada as. Harusnya kayak gini ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita bilang adalah support dalam scalp. Nah, ini di sini resisten. Jadi ini supportnya lebih besar daripada resistennya, gini ya. Dan ini harus cepat habis. Harus cepat. Kalau agak lambat itu harus hati-hati. Kita nggak bisa main yang lambat-lambat. Harus kita menaiki kereta yang kenceng banget, baru kita bisa copet gitu. Oke, terus 132 133. Oke, kita sell aja 133. Dan nah, kenapa kok saya putuskan sell pada saat itu? Teman-teman lihat ini ya. Kita ulangi dikit. Nah, ini di sini ada 21.000 ya. Ini tiba-tiba hilang nanti. Nah, ini jadikan kan udah mulai bid sama asnya udah mulai berimbang nih. Nah, jadi ini udah mulai mengkhawatirkan. Jadi makanya saya putuskan untuk jual. 133. Dan yang 127 ke 133. Langsung turun, untung aja kita sempat jualan tadi ya, 133. Sekarang kita lihat lagi yang lain. Nah, ini percobaan kedua ya di IELS ya hari ini. Dapat kita ya. Nih, udah dapat nih. Oke, 218 dapat. Oh, langsung ngedrop. Nah, ini adalah kesalahan saya ya. Jadi, kalau teman-teman lihat, nah ini ada 22.000 ya, tapi saya buru-buru jual. Padahal 22.000 ini cukup tebel harusnya. Nah, ini karena saya lihat kenapa kok saya buru-buru jual, karena melihat udah sama ya, padahal ini masih cukup tebal nih harusnya. Udah tebel, udah susah. Kita jual dulu. Kita amin. Nah, teman-teman lihat nih, ini 25.000 padahal. Dan ya, kita dapat 214 ke 216. Kita lihat lagi. Cepetan kita keluar dari IELS tadi ya, tapi nggak apa-apa. Daripada nyangkut kita. Kalau CBMF tadi pas kan. Nah, ini IELS-nya udah mulai bergerak menarik nih. Nah, kenapa kok saya bilang menarik? Karena tiba-tiba di sini ada support 60.000 ya, dan di sini juga cepat habis. Kalau di sini banyak 60.000 tapi di sini nggak cepat habis, itu juga jangan masuk. Karena cukup berbahaya ya, momentumnya bisa tiba-tiba hilang. Bid di sini itu bisa-bisa tiba-tiba keluar. Itu namanya bid palsu ya. Jadi harus di sini juga cepat habis juga, gitu. Ini udah mulai tebel di sini ya. Coba kita pikirkan untuk masuk lagi, karena di sini supportnya udah cukup tebal. Kita submit dulu, baru kita amin. Kita nggak perlu amin kayaknya.
Udah done. $2.30, $2.32 tembus please. Oke, kita sell di 2.34 aja. Terus kita main amen. Mungkin itu ya hari ini ya. Kita bisa lihat ILS sama CBMF kita dapat dari. Oke, jadi hari Selasa ini saya dapat 8% itu dari CBMF sama ILS ini ya. Jadi lumayan, untuk 15 menit dapat 8% itu lumayan. Cuma pembelajaran yang pertama, jangan coba ke frekuensi yang kurang dari 3 atas teratas ini ya. Nah, resikonya cukup besar ya, meskipun itu mungkin kayak DSFI ini bisa gitu ya, tapi bisa jadi momentumnya tuh hilang tiba-tiba, tenaganya bisa jadi kurang. Contohnya kayak roda ini ya, roda ini sempat 118 tiba-tiba hilang sampai ke 104. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak main 3 teratas itu lebih beresiko, lebih besar peluangnya kalau main di top frekuensi 3 teratas gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu untuk bener-bener mantengin grafik dari jam 9 sampai setengah 10, mending nggak usah gitu ya. Jadi nggak usah coba-coba aneh-aneh. Kalau misalnya memang ada kesibukan yang lain, nggak usah aneh-aneh, nggak usah coba-coba hal kayak gini. Yang ketiga itu, apakah saya tertarik untuk nyoba kayak gini? Nah, saya sudah lihatkan sebelumnya itu juga ada ruginya juga. Jadi kalau misalnya harus dibilang apakah menarik untuk ngikuti kayak gini, buat saya sendiri pribadi nggak. Too much wasting energy ya. Nah, itu juga kita juga bisa lihat, meskipun ini nggak pure gambling ya, ada analisa tape ordernya dan segala macam, frekuensinya dan segala macam, tapi tetap spekulasinya itu cukup besar gitu. Jadi nggak ada yang bisa menjamin. Jadi saya nggak mau yang spekulasi, hidup saya nggak tenang. Ini mungkin saya bisa melakukan ini karena uang yang saya pakai cuma 1 juta ya. Kalau misalnya saya pakai 50 juta atau mungkin 100 juta, mungkin beda cerita ya. Ketenangannya mungkin akan lebih beda ya. Dan saya bukan tipe orang yang kebal adrenalin ya. Jadi saya nggak mau coba-coba ini untuk lebih serius lagi. Ini cuma untuk eksperimen aja gitu. Nah, mungkin itu sih pelajaran-pelajarannya. Tadi ya saya juga udah kasih lihat ya tips and triknya apa saja. Mungkin bisa dilihat di catatannya yang sudah saya kasih tahu ya. Itu bitnya itu harus lebih besar daripada asnya, terus asnya itu harus sangat cepat habis. Kalau enggak itu nanti bisa tiba-tiba hilang momentum. Ambil yang 3 teratas kayak gitulah pelajarannya. Nah, mungkin itu aja episode kali ini. Jadi teman-teman komentar di bawah apalagi kira-kira yang mau dites. Oke, oh iya lupa, stigmanya jadi bener ya, ini bisa menghasilkan untung yang cepat dalam waktu yang singkat, tapi ini penuh dengan effort. Nggak boleh meleng sama sekali, nggak boleh belangsakan, dan nggak boleh dengan uang besar, karena ini resikonya sangat tinggi banget. Spekulasinya, persentasenya juga tinggi ya. Analisanya mungkin cuma 20%, spekulasinya 80%. Kayak gitu. Jadi jangan coba-coba kalau misalnya kita nggak toleran terhadap resiko. Dan uangnya apalagi kalau udah banyak banget. Jangan main-main kayak gini. Oke, itu aja episode kali ini. Jangan lupa komen di bawah mau apa lagi yang dites. Nanti silahkan komen di bawah. Oke, karena hidup harus imbang, tetap jelas, tetap sabar.